selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Masih bersama gue, tarot tidur kalian yang keren, golden, funky ini, Manov. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan sebuah reading dengan topik love. Kayaknya topik paling kesukaan semua orang nih ya. Topik percintaan dengan pertanyaan spesifik adalah kenapa dia menghilang. Oke, jadi memang reading ini gue buat dan gue tujukan buat kalian yang sedang bertanya-tanya kenapa sih kok gue di ghosting, kenapa sih dia ngilang gitu, kayak ini tuh dia ngilang, why? Apakah salah gue, salah teman-teman gue, salah siapa gitu ya. Jadi untuk kalian yang mungkin habis merasakan kejadian kurang enak ya, kayak gitu, jadi ini bentuknya adalah pick a card reading. Di sini gue punya 3 kartu. Yang pertama adalah Ask Keriting, yang kedua di sini adalah 10 keriting, dan yang ketiga adalah 7 keriting. Oke, gue minta kalian untuk berkonsentrasi. Kira-kira kartu yang manakah yang paling memanggil kalian? Oke, kalau misalkan ngerasa perlu di pause dulu, silahkan di pause dulu, nggak apa-apa. Itu kira-kira kartu mana yang paling memanggil kalian. Jangan lupa untuk fokusin sama pertanyaan spesifiknya ya, kenapa dia menghilang. Oke, nanti kalau misalnya kalian udah milih satu kartu, boleh milih lebih dari satu kartu sih. Kalau kalian udah milih kartunya, nanti kalian bisa langsung lihat aja di timestamp. Gue akan bacain satu persatu berdasarkan kartu yang memang sudah kalian pilih gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian rasa sudah cukup nih, sudah cukup berkonsentrasi, sudah ada kartu yang memanggil kalian, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Jadi pertama-tama gue akan bukain dulu buat kalian yang memilih kartu Ask Keriting. Oke, jadi gue akan minta bantuan kalian lagi. Coba kalian sekarang konsentrasi dengan pertanyaannya, kenapa dia menghilang ya? Kenapa dia menghilang? Mungkin kalian bisa juga sambil bayangin orangnya nih yang habis ngilang, yang bikin kalian bertanya-tanya. Mungkin kalian bisa fokusin juga ke momen-momen terakhir kalian sebelum dia ngilang. Oke, gue minta konsentrasi kalian. Kalau misalnya sudah, gue akan bukain kartunya. Oke, jadi kita akan bukain ya kartunya. Ini kalian dapat kartunya Page of Pentacles, Five of Wands, Queen of Pentacles, dan Two of Cups. Oke. Ini yang hilang bisa aja ini yang hilang bisa aja orangnya memang sudah menjalin hubungan sama kalian, atau memang baru deket-deket aja. Cuman gue melihat, kalau gue lihat dari kartu ya, ini orang kayak masih perlu banyak belajar. Kenapa? Karena sebenarnya itu seneng sama lo ya, dia sebenarnya suka sama lo, cuman kayaknya kemarin terakhir kali ada suatu hal yang menyinggung dia, atau menurut dia ini tuh kayak ini tuh nggak bisa nih kayak gini nih gitu. Jadi bisa juga terjadi sebuah konflik ya terakhir kali itu. Cuman sebenarnya ini tuh orangnya main kode-kode. Kalau gue dari kartu ya, ini most probably mereka main kode-kode kayak gue mau ngilang biar gue dicariin gitu loh. Karena sebenarnya mereka suka sama lo, cuman ya gitu tadi, masih kurang, kalau menurut gue ngeliatin sih, gue ngeliatin masih kurang dewasa aja gitu. Karena kayak mereka berharapnya dengan tindakan mereka nih itu kayak udah menjadi kode lah, dan kayak mereka pengennya lo ngerti sama kode ini. Padahal kayak kalau gue pribadi ya, nggak ada waktu cuy main kode-kodean. Kayak ya lo kalau mau sesuatu ya ngomong aja, atau kayak kalau lo gak suka sesuatu ya ngomong aja. Kayak capek banget cuy main kode-kodean. Kayak lo mau nunggu kapan buat kodenya diterima? Kalau kode tidak diterima gimana nih? In this case kayaknya kode tidak diterima nih kan, ya buktinya lu buka tarot sama gue
kayaknya kok udah nggak diterima, lu bertanya kenapa ya kok dia ngilang ya, padahal dia tuh minta dikejar sama lo sebenarnya. Jadi kayak balik lagi ya sih, up to you ya, lu mau ngejar atau enggak. Kalau gue liat dari kartu sih kayak ya ini orang suka main kode-kode. Kalau misalnya kayak kode-kode is your game, maksudnya kayak lo seneng aja nih main kode-kodean, ya go ahead, kejar aja nih orang gitu. Cuman kalau misalnya lo tipikal yang emang lebih straightforward dan lo kayak aduh cuy gue gak ada waktu nih main kode-kodean, ya nggak usah gitu. Karena kayak kalau gue ngeliatnya setiap tindakan itu ada konsekuensinya gitu. Di sini tindakan yang diambil adalah pergi dari lo, menghilang dari lo. Cuman ya konsekuensinya lo bisa ngejar atau lo bisa cabut. Ya, itu kan suatu hal kayak yang memang menjadi konsekuensi dari tindakan dia. Kayak gitu loh. Jadi kayak balik lagi ini up to you. Cuman most probably di sini dia cabut tuh gara-gara itu sih, kode gitu. Karena sebenarnya dia pengen kok sama lo. Dan tapi ada kayak hal-hal yang kayak ini kelihatannya lagi nih ya, kalau gue lihat dari kartu kelihatannya sih minor. Ini hal yang kecil sebenarnya yang menurut dia tuh kayak kok ini gini ya. Ini bisa jadi ada satu hal kecil yang bikin dia kayak somewhat ilfeel. Buat dia kayak aduh ilfeel banget, padahal sebenarnya hatinya pengen gitu. Cuman kayak laga-lagaan aja, duh kayak gue ilfeel deh gitu, padahal hatinya pengen. Atau memang ada konflik kecil di antara kalian yang mungkin lo sendiri pun nggak sadar bahwa kayak oh ini tuh kita berkonflik ya gitu. Oh dia tuh kesal ya sama gue ternyata ya, ini tuh hal kecil banget gitu. Meskipun ya dia kepengennya sih dikejar, kepengennya tuh bareng sebenarnya sama lo. Oke, jadi balik lagi nih gue akan kembalikan pada kalian penontonku yang budiman. Bagaimana kalian mau menanggapi situasi ini? Boleh kalian kejar, boleh kalian nggak kejar, ya terserah aja, itu kebijaksanaan penonton aja deh. Gue sih gitu deh ya. Itu untuk kalian yang milih kartu as keriting, kurang lebih readingnya kayak gitu. Semoga kalian suka, semoga kalian merasa terbantu dengan reading gue. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian merasa wah gue terbantu nih, thank you bro gitu, bolehlah gue minta support kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, kita akan lanjut ke reading yang berikutnya. Oke guys, kita lanjut buat kalian yang milih 10 keriting. Oke, gue akan minta bantuan kalian lagi untuk berkonsentrasi ke pertanyaan spesifiknya, yaitu adalah kenapa dia menghilang. Oke, boleh juga lu sambil bayangin orangnya mungkin, atau mungkin momen-momen terakhir kalian sebelum kalian berpisah atau sebelum dia menghilang gitu ya. Kalau misalnya udah, nanti gue akan bukain kartunya. Oke. Oke, jadi kita akan lihat ya kalian dapat kartunya apa. Di sini kalian dapat kartunya di Chariot, Page of Cups, Judgment, dan Queen of Pentacles. Wow. Oke. Gue gak ngerti ya, ini kesepakatan kalian awalnya gimana, atau kayak nature hubungan kalian awalnya kayak gimana. Ini kalau gue lihat dari kartu ini semacam udah ada omongan kali ya, kayak oh ya ekspektasi gue dari hubungan kita tuh gini, atau kayak oh gue ya sebenarnya gue tuh kepengennya hubungan yang seperti ini, seperti itu, atau kayak gimana pun itu. Kalau gue dari kartu ini seperti sudah ada omongan, baik itu secara langsung memang directly udah kalian omongin, atau memang at least tersirat gitu dari perbincangan kalian selama ini gitu ya. Dan kalau yang gue lihat dari kartu di sini adalah kenapa mereka menghilang, itu adalah ada rasa kepush ya, ada rasa mereka harus buru-buru gitu, ada rasa mereka tuh kayak harus usaha, bukan usaha ekstra sih, itu lebih ke arah buru-buru gitu ya. Kayak kok gue kayak push banget nih. Pushnya tuh bisa dalam artian misalnya gini, bisa aja dia sebenarnya suka banget sama lo, tapi terus dia ngerasanya kayak ini kalau misalnya gue nggak buru-buru nih, kalau gue nggak pepet, ini luput nih orang nih, lepas nih dari jangkauan gue nih, kayak gitu, bisa luput gitu. Mereka mungkin ngerasa kepush di situ, padahal mungkin mereka sendiri ngerasa belum siap. Cuman lo ngerti gak sih dilemanya antara kayak aduh gue kepengen banget, cuman gue belum siap, cuman kalau gue nggak sekarang
gue kehilangan gitu, kayak gue ntar lolos nih kayak gitu. Yang ujung-ujungnya di sini kalau gue dari kartu bisa jadi mereka ujung-ujungnya lebih memilih untuk ya udahlah gue withdraw aja dari semua kompetisi ini gitu. Itu satu possibility kedua yang gue dari kartu di sini adalah memang udah ada perbincangan di antara kalian bahwa kayak oke, ekspektasi gue gini ya dalam hubungan, ekspektasi lo gini ya dalam hubungan, kayak gitu ya. Cuman terus dari obrolan ini terus ada yang dilanggar gitu kan. Kayak di sini lagi-lagi nih gue lebih ngeliat rasanya ke push, lebih ke kayak kok gue disuruh buru-buru sih gitu loh. Kalau tadi dia ngerasa buru-buru sendiri, kalau di possibility pertama dia ngerasa buru-buru sendiri nih ya, ngerasa kayak itu kan dorongan dalam diri dia sendiri, kalau gue nggak kejar sekarang gue luput nih orang nih gitu. Tapi yang kedua, possibility yang kedua itu dorongannya tuh dari luar, kayak ya lu buru-buru dong, kayak ya lu cepetan dong tangkap gue, kalau nggak gue ditangkap orang lain nih, kayak gitu. Jadi ada dua possibility-nya, ini tergantung nature hubungan kalian. Dan memang di sini dia ngerasanya kayak, kalau gue dari kartu ya, dia ngerasa bersalah nggak sih dia hilang dari lo, dia ada rasa bersalah sih, dia ada ngerasa kayak aduh kayak gue dijudge nih, kayak gue dicap nih, gue udah kena label nih, kayak gitu. Cuman ya dan dia sadar bahwa kayak tindakan yang dia pilih itu bukan solusi yang terbaik sebenarnya. Kayak menghilang itu bukan solusi yang terbaik. Cuman dia ngerasanya ya udahlah, dengan dia ngilang harusnya lo udah tahu kenapa gitu. Kode-kode lagi, capek gue sama kode-kodean. Cuman kurang lebih kayak gitu. Jadi memang gue ngeliatnya ada hal yang memang kalian gak on the same page gitu ya. Kalian nggak apa itu istilahnya, nggak sejalan gitu. Yang satu maunya apa, yang satu maunya apa gitu, nggak sejalan. Atau itu tadi dia kayak ya heboh aja sendiri sama hidup ya, kayak gue harus buru-buru tapi nggak mau buru-buru gitu, ya udah dicabut aja kayak gitu. Kayak it's not a wise decision on their part. Dari sisi mereka itu bukan keputusan yang bijak, dan mereka tahu bahwa itu bukan keputusan yang bijak. Cuman dia berharapnya ya udahlah, yang penting udah kelar gitu. Kira-kira nih kalau misalnya kalian bertanya lebih lanjut ya, ini mumpung kelihatan di mata gue nih ya, kira-kira mungkin nggak kalian bertemu lagi suatu saat nanti gitu? Mungkin banget gitu ya. Dan dia berharapnya sebenarnya gini, kayak mungkin suatu saat nanti kalau misalnya kalian ketemu lagi ya udah nggak ada bad blood gitu loh, udah kayak nggak ada dendam, nggak ada kekesalan apa tuh apapun segala macam. Cuman ya baik lagi, itu kan tergantung kebijaksanaan penonton ya, mau memaafkan atau tidak ya. Saya kan di sini hanya bukain kartu kayak gitu deh cuy. Jadi kurang lebih alasannya kenapa mereka menghilang tuh kayak gitu ya, untuk kalian yang milih kartu 10 keriting. Oke? Jadi itu tadi reading buat kalian, semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Kalau kalian merasa bermanfaat, bolehlah like, share, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ngerasa tersinggung dengan reading gue atau gue ada salah kata, gue mohon maaf ya guys. Gue nggak mau cari ribut tau. Oke, kita akan lanjut ke reading yang berikutnya. Oke guys, jadi kita akan lanjut reading buat kalian yang memilih kartu 7 keriting. Oke, gue akan minta bantuan kalian untuk coba berkonsentrasi pada pertanyaan spesifiknya, kenapa dia menghilang. Jadi kalau bisa pun kalian tolong bayangin orangnya yang emang kalian lagi tanyain ini. Mungkin kalian juga bisa sambil ngebayangin juga momen-momen terakhir kalian sebelum dia menghilang ya. Baik, konsentrasi dulu dengan pertanyaan tersebut sama orangnya dan everything. Gue akan coba bukain kartunya. Oke, kita akan buka ya, kalian dapat kartunya apa. Sini kalian dapat kartunya ada Six of Wands, Page of Pentacles, King of Wands, Four of Swords. Oke. Sedih. Kenapa sedih? Jadi gini cuy ceritanya, kalau gue lihat dari kartu nih ya, ini mungkin suatu perpisahan ya, atau mungkin dia ngilang ini kayak suatu hal yang memang mungkin yang mengejutkan gitu ya, kayak cuy, shocking gitu, mengejutkan sekali. Karena kayak kalau gue lihat dari kartu, everything
went smoothly, kayak kemana-mana tuh lancar-lancar aja, mulus-mulus aja, tiba-tiba kok ngilang ya bro, kemana ya dia cuy, kemana cuy gitu. Karena memang di sini kayaknya it's not about you, ini bukan gara-gara lo nya, cuman kayaknya this person ini, si orang ini itu memang sedang dalam posisi yang nggak ideal aja hidupnya, kayak lagi huru-hara aja gitu loh hidupnya. Mungkin lo juga tahu, mungkin lo nggak tahu, tapi it's not about you. Ini bukan gara-gara lo, bukan gara-gara dia sebel sama lo kayak ih dia ngeselin atau ih gue ilfil, enggak kayak gitu, nggak kayak gitu cuy. Ini lebih karena dia sebenarnya suka banget sama lo, dia pengen ngejalanin serius sama lo, cuman dan dia ngelihat bahwa kayak memang hubungan kalian punya potential. Cuman kayaknya dengan posisi dia sekarang, dengan state hidup dia sekarang, dia nggak bisa gitu untuk ngejalanin hal yang kayak gitu. Dan kayak ada rasa takut juga bahwa kalian apa ya, lebih ke arah dia takutnya ini nggak akan works out in the end. Kayak ada rasa takut juga bahwa kayak kalian mungkin nggak akan ngerti kondisi mereka kayak gitu loh. Jadi gue ngeliat juga sebenarnya ini agak-agak ya, kenapa tadi gue bilang sedih ya, karena sebenarnya dia senang banget sama kalian dan kayak dia ngerasa kayak ini we have potential gitu. Cuman memang dari pertimbangannya dia ngerasa kayak ini kayaknya kurang bijaksana untuk gue lanjutin hubungannya gitu. Dan kayak gue lagi nggak bisa banget nih, kayaknya otak mereka juga lagi penuh deh dengan kehidupan mereka pribadi gitu ya, yang nggak ada sangkut pautnya sama kalian kayak gitu. Jadi kasihan sih kalau gue lihat di sini. Ini adalah suatu kondisi yang gue lihat dari kartu ya. Ini suatu kondisi yang memang ini urusannya mereka banget gitu. Lo sebagai di sini lo kondisinya adalah sebagai orang luar, ya? Dan lo sebagai orang luar sebenarnya kayak nggak punya hak untuk ikut campur gitu. Di titik ini yang terbaik dan yang paling bijaksana yang bisa lo lakukan adalah ya udah give them their space, kasih aja mereka space-nya gitu. Ya ini balik lagi sih ke kebijaksanaan penonton. Cuman gue sangat tidak menyarankan untuk lo ngejar dia atau lo kayak nyapa-nyapa dia apa segala macam. Kalau dia mau ngilang biarin aja dia ngilang gitu. Lo punya hak untuk nggak menerima dia ketika dia kembali. Cuman kalau lo mau terima lagi pun ya nggak apa-apa gitu. Kalau lo mau terima ya nggak apa-apa, kalau lo nggak mau terima dia lagi juga nggak apa-apa. Itu kan tergantung dari masing-masing aja ya. Cuman maksudnya mengertilah bahwa ini adalah kondisi yang dia sendiri nggak bisa kontrol gitu. Dia sendiri nggak bisa kontrol dan kayak it's not in your place untuk lo ikut campur juga gitu ya. Nggak pada porsinya juga untuk lo ikut campur kayak atau kayak menambah beban dia dengan lo ngejar-ngejar dia. Jadi kayak udah lepasin aja. Kalau memang dia ngerasa hubungan kalian sepenting itu, dia akan balik sama lo gitu. Kan? Wow, sedih bro. Gue sih sedih banget sih karena kayak gue kalau gue dari sebagai kang tarot nih, gue melihat hubungan ini, gue ngeliat kartu ini tuh gue ngeliat kayak emang it has potential gitu. Cuman ya gimana, mau diapain lagi? Karena kayak kapasitas setiap orang untuk menanggung beban hidup ini kan beda-beda gitu. Dan kayak lo mungkin nggak tahu persis juga apa yang dia lagi laluin dalam hidupnya gitu, baik itu dari sisi keluarganya kah maupun dari sisi dia dan dirinya sendiri kah gitu. Itu adalah hal-hal yang memang harus dia resolve sendiri gitu, memang harus diselesaikan sendiri gitu. Ini tuh bukan suatu hal yang bisa dibantu sama orang lain gitu ya. Jadi bantuan yang bisa kalian berikan adalah dengan memberikan mereka space, memberikan mereka ruang untuk mereka berpikir dan nggak ngerasa restricted, nggak ngerasa geraknya terbatas kayak gitu ya. Gila, ini tuh kayak wow gitu deh. Jadi tuh reading buat kalian yang milih kartu 7 keriting ya. Semoga kalian suka, semoga kalian merasa terbantu dengan reading gue. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian suka dan merasa terbantu dan kalian ngerasa resonates, bolehlah gue minta support kalian dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Oke, segitu aja dari gue. Thank you and have a nice day.